Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kuliah dengan pembahasan kali ini adalah Graphical User Interface, melanjutkan pertemuan dari materi yang lalu mengenai array multidimensi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu untuk menambah berkah kuliah hari ini, walau kita hanya bisa bertatap muka via dunia maya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pembahasan kali ini mengenai graphical user interface, saya kira pembahasan yang sangat menarik karena pembahasan kita terdahulu hanya berkutat masalah konsol sebenarnya atau programming yang hanya berbasis teks. Lawan dari konsol atau berbasis teks itulah yang kita sebut dengan graphical user interface. Interface berarti antarmuka atau ada tampilan yang bisa dilihat. User berarti pengguna, kemudian grafik berarti berbasis grafis. Contoh yang paling simpel tentang adanya graphical user interface adalah desktop layar Anda, layar komputer atau laptop Anda, seperti yang tampak sekarang. Dengan berbekal graphical user interface ini, Anda bisa memerintahkan komputer tanpa harus menuliskan teks. Seperti membuka browser, tinggal double klik saja pada browsernya. Seperti membuka Microsoft Office, tinggal double klik saja, dan lain sebagainya. Jadi catatan paling simpel penggunaan graphical user interface adalah Anda tidak perlu memerintahkan komputer dengan menuliskan teks. Berbeda halnya dengan berbasis konsol yang dapat dicontohkan di command prompt seperti ini. Anda pasti tahu command prompt karena ini berisi perintah-perintah dasar yang ada di komputer. Jadi command prompt ini adalah contoh lawan dari GUI, yaitu berbasis konsol. Dengan berbasis konsol inilah Anda bisa memerintahkan komputer dengan menuliskan sintaks atau teks-teks tertentu yang dimengerti oleh komputer. Kalau Anda menuliskan teks yang tidak dikenali oleh komputer, maka komputer tidak akan mengeksekusi perintah Anda. Namun, dengan berbekal GUI ini, user yang awam masalah IT sekalipun akan cepat paham karena tidak akan perlu menghafal apa kira-kira sintak yang dimengerti komputer karena mereka hanya tinggal klik saja. Toh dengan graphical user interface ini, pengguna-pengguna yang awam itu bisa melihat simbol-simbol yang ada. Coba kita praktikkan sekarang bagaimana caranya kita membuat suatu program yang berbasis GUI menggunakan Java IDE NetBeans. Ternyata NetBeans ini cukup luar biasa karena IDE ini sudah dilengkapi dengan programming yang berbasis GUI. Kalau Anda tahu, tidak semua IDE dilengkapi dengan perangkat untuk pembuatan GUI, tapi NetBeans ini sudah ada. Coba new Java package, saya bikin package baru, pertemuan 11. Pertemuan 11 apa 10 ya, saya lupa. Mungkin 10. Tapi terlanjur kemarin saya tulis 10, coba sekarang 11. Ini disesuaikan aja dengan kelanjutan package. Finish. Nah, biasanya begini. Kalau kita membuat Java class biasa yang berbasis konsol, cukup klik Java class seperti ini. Contoh konsol. Nah, seperti ini. Public static void main. Kemudian Anda print sesuatu, oke, begini, terus di run. Anda akan melihat komputer akan melakukan running program System out print learn berisikan tulisan OK, dan ini berbasis teks.
Bagaimana cara kita untuk membuat graphical user interface? Cukup mudah. Di package ini, coba klik kanan New JFrame Form. Nah, contoh GUI. Nah, seperti ini. Otomatis Anda akan diberikan perangkat palet yang banyak komponen-komponen yang berbasis GUI di sini. Dan yang lebih memudahkan programmer adalah perangkat GUI yang ada di palet NetBeans ini bersifat drag and drop. Drag itu maksudnya Anda tinggal geser saja apa yang mau dirancang. Misalkan ada tombol button, tinggal drag terus drop, letakkan di sini. Oke. Saya perlu terangkan satu-satu mulai dari sini. Saya coba kembalikan ke konsol biar Anda tahu bedanya. Ketika program Anda berbasis konsol, di bagian pojok kanan ini Anda akan dihadapkan ke dua tab saja. Ada tab Source, ada tab History. Sekira History ini ya tidak terlalu penting lah ya. Yang penting source-nya ini. Saya yakin Anda pun jarang melihat tab History atau baru tahu bahkan. Ada Source, ada History. Kemudian di GUI Anda akan diberikan 3 tab, ada Source, ada Design, ada History. Yang paling penting adalah Source, ada Design. Tetap ada Source, ada tambahan Design. Nah, di bagian Design inilah Anda bebas untuk melakukan seni desain, bagaimana cara membuat program berbasis GUI yang menarik bagi user. Ini coba saya hapus dulu. To select multiple components in an area, hold shift and drag mouse over the component. Jadi maksudnya begini, NetBeans telah menyediakan ini semacam kanvas dalam seni lukis gitu ya. Jadi kanvas ini masih kosong. Berhubung kanvas ini kosong, Anda bisa memberikan komponen yang dibutuhkan. Seandainya kanvas ini di running, coba Shift F6, ini coba saya run. Nah, seperti ini. Ini masih kosong. Jadi Java GUI pasti memiliki ini. Cirinya seperti ini. Di tampilan ini. Ini ciri dari graphical user interface, dia memiliki tampilan antarmuka. Nah, berhubung namanya antarmuka, pasti dia memiliki tampilan yang bisa dilihat oleh user. Cuma masih polos sekali, ibarat lukisan, dia hanya kanvas kosong yang belum diberi lukisan apa-apa. Tugas Anda sebagai programmer adalah melukis sebaik mungkin. Oke. Jadi ini adalah kanvas kosong. Jenisnya adalah JFrame. Oke. Saya run sekali lagi, masih kosong. Sebelum saya menerangkan masalah palet, coba ini ada sintaks dasar yang harus ada agar tampilan desain terlihat lebih menarik. Kalau Anda amati, coba apa yang kurang? Yang kurang adalah program antarmuka itu harus memiliki judul. Apakah wajib? Tidak wajib, cuma begini, biasanya user itu akan bingung, ini program apa sebenarnya yang di-run? Maka untuk memudahkan user mengenali program apa yang sedang di-run, maka Anda wajib untuk memberikan judul. Misalkan judul saya adalah contoh program GUI. Untuk memberikan judul pada tampilan antarmuka tadi, silakan tuliskan di bawahnya init komponen. This dot set title seperti ini. Titelnya adalah contoh aplikasi antarmuka atau aplikasi GUI, gini aja. Ketika ini di-run, klik kanan run, maka akan seperti ini, muncul tulisan baru, contoh aplikasi GUI. Kemudian ketika ini di-run, selalu berada di pojok kiri, pojok
atas kiri. Sebenarnya ini bagi user tidak nyaman karena harusnya program ini langsung menyesuaikan di tengah agar lebih nyaman. Bagaimana caranya agar setting aplikasi GUI ini langsung otomatis berada di tengah ketika di run? Anda setting lagi this set location relative to this. Ketika di run, nah maka otomatis akan muncul di sebelah kanan. Ini akan membuat user lebih nyaman. Jadi ini dua komponen dasar yang jangan lupa Anda setting terlebih dahulu sebelum Anda men-setting kanvas dengan paletnya. Seperti di tampilan konsol terdahulu, jangan lupa untuk men-setting public static void main. Itu untuk konsol, tapi untuk tampilan GUI Anda tidak perlu capek-capek untuk menuliskan public static void main karena metode main sudah tersedia secara otomatis tanpa Anda membuatnya. Jadi tinggal Anda men-setting ini. Location dan detailnya. Baik, kemudian saya langsung masuk ke desain. Dalam palet GUI ini ada swing containers. Apa yang dimaksud kontainer? Jadi kontainer itu seperti wadah ya. Ibarat Anda berada di suatu rumah, berarti kontainernya adalah rumah Anda. Rumah Anda adalah kontainer, yang mana di dalam kontainer atau di dalam wadah itu bisa disisipkan benda-benda lain. Misalkan di dalam rumah Anda berfungsi sebagai kontainer, di dalam rumah ada kursi, ada ruang tamu, ada dapur, dan sebagainya. Jadi kontainernya adalah rumah. Walaupun di dalam rumah kita bisa membuat sub-sub kontainer. Jadi kontainer di dalam kontainer. Di dalam rumah ada ruang tamu, ruang makan, ruang tengah, ruang dapur, kamar mandi. Kontainernya adalah rumah, kemudian kontainer dalam kontainer adalah ruang yang ada dalam rumah. Baik, sama halnya seperti di sini. Kontainer utama adalah J-frame form. Jadi ini kontainer utama, ibarat rumah. Tinggal di dalam rumah ini Anda berikan ruang-ruang khusus sesuai dengan kebutuhan programming Anda. Contoh dari kontainer adalah panel, ada tab pane, ada split pane, ada scroll pane, toolbar, desktop pane, internal frame, layer pane, dan sebagainya. Tentu saya tidak akan menerangkan semuanya karena sebenarnya perangkat palet ini sangat banyak. Jadi saya hanya menerangkan bagian-bagian yang penting dan yang paling sering digunakan. Kemudian di sini ada tulisan swing. Ya, jadi swing ini sebenarnya bawaan dari Java NetBeans ya. Yang mana swing ini memang berfungsi untuk menciptakan komponen-komponen yang berbasis GUI. Kalau Anda menuliskan yang berbasis konsol, tidak akan ada muncul import swing. Tidak akan ada. Ya, ini extend Java Swing JFrame. Berarti JFrame ini bawaan dari kelas swing. Anda tidak perlu repot-repot untuk bikin kelas swing karena Java sudah menyiapkan. Java NetBeans sudah menyiapkan Java Swing. Kelas Java Swing inilah yang berisi komponen-komponen yang bisa Anda drag and drop. Saya mulai dari panel. Ya. Jadi ibarat rumah ya. Jadi panel ini Anda bisa menciptakan ruang-ruang khusus. Kemudian di tiap komponen di setiap palet ini, baik itu kontainer, kontrol, dan sebagainya, pasti memiliki yang namanya properties, seperti ini. Jadi panel ini memiliki properties yang bisa di-set di klik kanan, properties. Nah, di sini Anda tahu bahwa jenis komponen yang Anda drag and drop adalah JPanel. Anda bisa set tipe-tipe panel di sini. Nah, save
favorit saya adalah di sini titled border. Karena dengan titled border ini Anda bisa menamakan, ibaratnya menamakan ruang lah. Misalkan ini ruang tamu gitu. Nah, ada tulisan ruang tamu. Kemudian di sini geser lagi. Ini ibarat Anda membuat denah rumah. Misalkan ini klik kanan. Dibuat garasi. Ya hanya contoh saja. Kemudian ada lagi di sebelah sini. Jadi ini sangat mengasihkan karena tidak perlu capek-capek ngoding, hanya perlu drag and drop. Jadi semakin Anda punya seni seni desain, maka desain ini semakin bagus. Ini misalkan ruang tengah. Nah, jadilah seperti ini. Terakhir di sini dapur. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini seandainya di run, shift F6. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh kayak denah rumah yang simple. Ini hanya berfungsi untuk memperjelas saja bahwa ternyata palet panel ini berfungsi sebagai kontainer atau yang menampung komponen. Ini coba saya hapus lagi. Coba saya akan membuat aplikasi yang menampilkan biodata saya. Maka properties saya namakan dengan identitas. Oke, seperti ini. Jadi di swing container ini yang paling sering digunakan adalah panel. Apakah harus ada panel dulu sebelum ada swing control maupun menu? Tidak harus sebenarnya. Coba saya contohkan dua-duanya, menggunakan panel maupun tidak menggunakan panel. Untuk swing container yang saya contohkan hanya panel saja. Kemudian saya lanjutkan di swing control. Jadi swing control ini komponen yang langsung berhadapan dengan user. Ada text area, ada button, text field dan sebagainya. Yang paling sering muncul saya tunjukkan yang pertama adalah label, kemudian text field, kemudian button, kemudian text area. Sementara ini, kemudian ini ada perangkat-perangkat tambahan yang Anda bisa menggunakan sendiri. Anda bisa coba-coba sendiri. Ini yang paling sering, ada JLabel. Misalkan di identitas ini, JLabel di sini berfungsi untuk menuliskan judul identitas. Judulnya adalah nama. Nah, nama. Text field ini berfungsi untuk menampilkan nama. Anda bisa geser seperti ini. Ini bisa diperkecil. Kemudian bikin label berikutnya. Misalkan nama. Kemudian name. Kemudian klik text field, kemudian geser ke sini. Nah, sementara seperti ini. Jadi ini label berfungsi sebagai judul dari identitas. Jadi ini tergantung dari program yang Anda buat, tidak harus nama. Kalau program Anda bidang lain ya silakan disesuaikan saja. Kemudian text field ini berfungsi untuk menampilkan nama yang sebenarnya. Ini di edit text dihapus saja. Kalau ini tidak dihapus, maka ketika
program ini di run, maka tetap muncul tulisan J text field. Coba ini di run. Jadi muncul J text field seperti ini. Dihapus saja. Kemudian ini ada J button. J button ini semacam tombol menampilkan aksi tertentu. Jadi tentu Anda sudah sangat familiar dengan ini. Nah, ini muncul tombol. Kalau diklik ini belum menampilkan apa-apa karena memang belum diprogram. Jadi di tampilan sederhana ini coba kita akan memprogram. Ketika button ini diklik akan muncul nama saya siapa, name-nya berapa, kemudian ada text area di sini. Bisa ditampilkan di sini text area. Oke, seperti ini. Baik, jadi saya lanjutkan. Button di sini adalah berfungsi sebagai tombol. Ini belum aktif karena memang belum diprogram. Kemudian ini ada text area. Jadi text area ini berfungsi untuk menampilkan teks yang banyak. Contoh adalah alamat. Jadi alamat itu memungkinkan untuk dituliskan teks yang banyak. Kemudian kalau text field ini hanya teks yang sedikit. Sebenarnya parameter sedikit atau banyak ini sangat subjektif ya. Jadi programmer harus memiliki kira-kira yang betul. Jadi kira-kira itu kalau user mengentrikan sesuatu, kira-kira ini yang dihasilkan itu teks yang banyak atau sedikit. Kalau nama kan normalnya pasti sedikit. Paling 1 kata sampai 5 kata mungkin maksimal begitu. Name pun sedikit. Tapi kalau alamat ini berpotensi untuk menghasilkan teks yang banyak. Ini coba saya tuliskan alamat. Kemudian ini ada button atau tombol, bisa diedit. Misalkan ini simpan. Seperti itu. Kemudian ketika ini diklik simpan, maka muncul lagi panel di bawahnya. Ini misalkan saya namai dengan output identitas. Berarti yang atas ini input identitas. Input identitas. Oke, seperti itu. Kemudian untuk output saya berikan lagi. Ini bisa dikopas. Copy, paste di sini. Seperti ini. Oke, ini bisa diubah. Jadi ini perlu variabel. Change variable name. Saya ubah input nama. Kemudian ini input name. Ini ada input alamat. Ya, kenapa perlu variabel? Karena variabel itu kita gunakan untuk memanggil. Sama sebagaimana variabel yang kita buat di konsol dulu. Ada variabel integer, array, ada variabel string dan sebagainya. Ini variabel difungsikan untuk text field. Ini variabel untuk text area. Ini variabel output.
output nama, ini ada output name, kemudian ada output teks, output alamat. Jadi seperti ini. Jadi begini jalannya program. Ketika program ini di-run, maka user mengentrikan input identitas, nama, name, alamat. Ketika diklik simpan, maka muncul di output. Bagaimana caranya agar program ini bisa jalan? Karena ketika ini namanya ditulis, maka masih belum ada aksi apapun di sini. Tugas kita selanjutnya adalah menghidupkan GUI. Kalau GUI nggak dihidupkan, ibarat jasad tanpa ruh. Ini jasadnya ada tapi ruhnya nggak ada. Jadi nggak bisa diapa-apakan. Nah, untuk menuliskan source code agar GUI ini berfungsi, maka fungsi yang utama itu tentu ada di tombol simpan. Nah, ada di sini. Anda klik 2 kali di tombol simpan, klik, maka otomatis akan ada metode khusus JButtonActionPerform. Jadi maksudnya apa yang harus programmer entrikan agar ketika user itu ngeklik tombol button, maka akan terjadi action perform. Akan ada aksi sesuatu, begitu. Jadi ketika user ini ngeklik tombol button, maka akan muncul output dari identitas. Maka begini, string nama sama dengan input nama dot get text. Ini akan memperoleh teks dari input. String name sama dengan input name dot get text. String alamat sama dengan input alamat dot get text. Kemudian output nama dot set text. Set text nama, output name dot set text name, kemudian output alamat dot set text alamat. Ya, mungkin Anda sedikit bingung, saya jelaskan. Jadi input nama ini adalah variabel yang telah kita buat. Jadi input nama ini variabel dari text field. Kemudian variabel text field ini ternyata memiliki function atau metode dengan fungsi tertentu. Jadi saya memanggil input nama .get text. Get text ini maksudnya saya mengambil teks yang dientrikan oleh user. Ketika teks ini diambil, maka kemudian saya taruh di variabel string nama. Jadi ini satu jalur ya. Get text berarti ini string, saya taruh di variabel nama yang bertipe data string. Begitu. Apakah get text ini bisa untuk angka misalkan? Oh bisa. Jadi angka itu bisa di-stringkan, bisa juga diintegerkan. Bagaimana jika ini bukan string tapi integer? Bisa. Kita coba. Integer name sama dengan input name.getText. Ini akan error karena incompatible type string cannot be converted to integer. Sebenarnya text field.getText ini kan text field kemudian getText. Defaultnya atau bawaannya adalah string. Makanya kalau ini dimasukkan ke string, ini akan cocok. Ini string to integer, nggak cocok. Maka dibutuhkan suatu konversi. Kita kenal sebagai konversi dari string ke integer. Namanya integer.parseIn. Nah, ini caranya. Jadi name itu awalnya string, kemudian kita integerkan. Karena sebenarnya name kan pasti angka. Jadi ini asalnya string, kemudian ada konversi integer.parseIn dikonversi dalam name.
Jadi ini yang perlu Anda pahami. Ini pasti Anda akan gunakan terus. Integer.parseIn. Kemudian input alamat.getText ditaruh di string alamat. Kemudian text field, ada text field output nama, ada output name, ada output alamat. Ini pun sama-sama text field, berarti sebenarnya ini adalah string. Memiliki metode bawaan namanya set nama. Kalau get text kita mendapatkan teks, kalau set text kita meletakkan teks. Jadi kita meletakkan teks input ke teks output. Nah ini. Di set teks nama, kemudian output name, set text name. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena integer ditaruh di string lagi. Berarti kita ubah lagi dari integer ke string. Kita mengenal dengan string dot value of. Nah, kalau integer parseIn ini mengubah string ke integer, kalau string dot value of ini mengubah integer ke string, dibolak-balik begitu. Ini prinsip sederhana yang nggak perlu dihafalkan tapi dipahami saja. Anda akan paham jika sering menerapkan. Sudah selesai, ketika program ini di-run, maka otomatis tombol simpan ini akan berfungsi. Saya entrikan nama saya ABD Charis Fauzan. Kemudian NIM-nya misalkan berapa ya? 20 55201 005. Alamat Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Ini saya simpan. Apakah sudah berhasil? Klik. Nah, sekarang sudah berhasil. Jadi ketika diklik simpan, maka di output identitas ini akan keluar sesuai dengan perintah yang telah kita ketikkan. Baik, ini saja contoh simpel mengenai graphical user interface. Saya menyarankan Anda terus mengeksplorasi. Jadi yang saya contohkan ini hanya palet-palet yang memang sering digunakan. Anda bereksplorasi bagaimana cara menggunakan ini. Sebenarnya tutorialnya sangat banyak. Jika ada kesempatan lain akan saya buatkan satu-satu tutorial bagaimana menggunakan palet. Sampai sini dulu kuliah hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.